Sobat ATR BPN, selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan dan Tata Usaha Ibu Lausi Komalasari SSI TMAP, Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha Ibu Enda Sukarni Ningrum Esos MTRAP, dan Kepala Subbagian Kearsipan Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi SSI, serta seluruh peserta yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan insya Allah sehat walafiat secara virtual dalam acara Mari Belajar Arsip episode 83 dengan tema tahapan penyusutan, penyimpanan, pemeliharaan arsip elektronik. Perkenalkan, saya Beliana Widyastuti yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin Bapak Ibu, kami informasikan bahwa presensi sudah dapat diisi melalui link tautan bpsdm@atrbpn.co.id dengan kode presensi 2822. Presensi dapat diisi hingga pukul 12 WIB. Saya ulangi lagi, untuk kode presensi adalah 2822 dan diisi sampai pukul 12 WIB. Pada kesempatan kali ini, acara akan terdiri dari penyampaian materi oleh narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama seluruh peserta. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke sawah membawa bekal, makan bersama di bawah pohon jati. Arsip tertata sejarah kekal, mari kita mulai belajar arsip hari ini. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Mbak Wulan. Beliau merupakan penelaah teknik kebijakan pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Kepada Mbak Wulan, waktu dan tempat saya persilahkan. Dan terima kasih Mbak Berli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di Mabar episode 83 ini dengan materi yang selanjutnya. Sebenarnya meneruskan saja ya materi dari pengelolaan arsip elektronik. Itu merupakan bagian dari materi substansi pada Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Kita akan membahas tentang penyusutan dan penyimpanan arsip elektronik. Nah, kalau dari judulnya, ini adalah tentang pengelolaan arsip elektronik, begitu ya Bapak Ibu. Dan ada beberapa yang harus kita tahu. Ternyata arsip elektronik itu harus dilakukan penyusutan arsip gitu. Enggak semuanya arsip elektronik kita simpan terus-menerus pada database kita gitu ya. Terus kita juga akan membahas bagaimana cara penyimpanannya. Tapi yang disimpan, yang disusutkan itu adalah arsip elektronik. Sehingga kita juga harus tahu dulu arsip seperti apa yang akan kita kelola, gitu ya. Oke, saya mengingatkan kembali, ini sebenarnya sudah dibahas pada materi sebelumnya ya.
Tapi kita coba ingat kembali apa sih arsip elektronik. Nah, kalau secara pengertian, Bapak Ibu bisa cek di Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Ada pengertiannya dan juga jenis-jenis arsip elektroniknya begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau secara bahasa mudahnya begitu ya, apa sih arsip elektronik gitu? Jadi arsip elektronik itu sebenarnya Bapak Ibu adalah sesuatu instrumen begitu ya, instrumen atau alat atau sesuatu apapun yang kita gunakan untuk menulis, merecord, merekam, mencatat, atau mengumpulkan, menyimpan tentang peristiwa atau informasi tentang pekerjaan kita yang akan kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari. Isinya tentu adalah informasi tentang pekerjaan-pekerjaan kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu biasanya ada beberapa arsip yang bisa kita gunakan juga sebagai barang bukti, begitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ke pengadilan, gitu, maka kita gunakan arsipnya sebagai alat buktinya, begitu. Nah, arsipnya apa saja nih? Nah, kalau di BPN, sebenarnya arsipnya itu luas sekali Bapak Ibu. Kalau arsip secara keseluruhan ya, oke, saya izin sebentar Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, karena berhubung ada pembacaan Pancasila sebentar ya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu waktunya. Silahkan bisa dilanjut dengan baulan. Ya, terima kasih Pak Berli. Ya, Bapak Ibu, mungkin di Kantah juga gitu ya. Di jam 10 itu kalau di sini ada pembacaan teks Pancasila. Baik, kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Arsip elektronik kalau secara keseluruhan gitu ya, Bapak Ibu, bentuknya banyak sekali. Gampang ya, arsip elektronik adalah arsip-arsip selain kertas gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang kita gunakan untuk merekam peristiwa, kejadian, informasi yang berkaitan dengan pekerjaan kita, yang tidak direkam, tidak disimpan, yang bentuknya tidak berupa kertas, itu kemungkinan besar adalah arsip elektronik. Jadi bentuknya bisa foto misalnya, bisa video, bisa film gitu. Kalau di BPN RI, di Kementerian ATR BPN itu kita golongkan menjadi 4 bagian ini Bapak Ibu. Yaitu yang pertama arsip yang dibuat dan disahkan di sistem elektronik atau aplikasi Kementerian ATR BPN. Yang dimaksudkan dengan aplikasi atau sistem elektronik Kementerian ATR BPN itu contohnya misalnya e-office, KKP, Gistaru, Bumi, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sistem elektronik atau aplikasi yang kita gunakan di ATR BPN, spesial untuk ATR BPN begitu ya. Kalau Andri menyebutnya aplikasi khusus bidang kearsipan gitu. Kemudian yang kedua adalah hasil alih media. Jadi misalnya arsip-arsip kertas, kemudian Bapak Ibu scan, kemudian Bapak Ibu lakukan autentikasi sehingga menjadi PDF-nya itu adalah PDF hasil alih media, maka itu menjadi arsip elektronik. Bentuknya PDF begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga arsip yang diperoleh atau yang cetak dari sistem elektronik kita, misalnya tercetak dari Sentuh Tanahku atau yang kita cetak dari e-office gitu ya. Nah, itu kekuatan hukumnya kalau menurut Undang-Undang ITE itu sama dengan yang ada di aplikasi, sama dengan yang ada di sistem elektronik begitu. Kemudian yang terakhir adalah nah ini mungkin bentuknya agak beragam ya Bapak Ibu. Arsip yang kita terima itu dari eksternal yang kita terima dari eksternal Kementerian ATR BPN. Biasanya kalau di kami itu ada email surat gitu ya. Jadi
bisa mengirimkan surat via email itu. Nah, itu menjadi arsip elektronik. Atau misalnya via Sri Kandi, begitu ya. Itu menjadi arsip elektronik Kementerian ATR BPN. Nah, karena itu menjadi arsip, walaupun bentuknya elektronik, maka dia wajib dikenai pengaturan atau pengelolaan selaku arsip. Bedanya adalah jenisnya, sehingga dia tetap berlaku pengelolaan arsip elektronik. Ya, kita perlakukan sama. Nah, karena dia bentuknya elektronik, ini agak berbeda Bapak Ibu dengan arsip-arsip yang bentuknya konvensional atau kertas. Kalau yang kertas, itu pengelolaannya biasanya yang pertama adalah kita ciptakan, penciptaan arsip, yang kedua penggunaan arsip, yang ketiga pemeliharaan arsip, dan yang keempat penyusutan arsip gitu. Tapi ternyata untuk yang arsip elektronik itu berbeda daur hidupnya. Jadi pertama kita persiapan dulu sampai nanti terakhir pemeliharaan dan pengamanan. Kita bahas sedikit saja Bapak Ibu karena ini sudah dimabar sebelumnya. Kalau di tahapan persiapan, yang penting adalah kita menyiapkan siapa SDM yang akan melakukannya. Biasanya melalui surat tugas atau SK. Kemudian kita siapkan juga alatnya. Kenapa? Karena kita harus menghasilkan output yang kalau untuk surat menyurat itu minimal resolusinya adalah 300 dpi. Sehingga scannernya tidak semua scanner mungkin ya, harus ada pengaturannya. Kemudian bagaimana cara penciptaannya? Kalau kemarin itu didemokan penciptaannya dengan menggunakan e-office gitu ya, tapi mungkin Bapak Ibu juga bisa juga menggunakan KKP, Gistaru, dan seterusnya. Terus kemudian diberkaskan gitu ya. Nah, pemberkasannya gimana? Pemberkasannya tentu secara elektronik ya Bapak Ibu. Bisa di sistem elektroniknya langsung, atau bisa juga kita menggunakan cara yang lainnya, pemberkasan yang lainnya. Yang pada prinsipnya arsipnya harus menyatu menjadi satu kesatuan dalam satu berkas. Jadi ceritanya utuh begitu. Kemudian penggunaannya intinya adalah saat kita menggunakan kita bisa mencetaknya. Ada beberapa pilihan, kita bisa cetak, kemudian kita berikan kepada si pemohon atau kita berikan akses. Tentu akses terbatas ya Bapak Ibu. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah penyusutan arsip dan penyimpanan arsip saja. Kemudian untuk pemeliharaan dan pengamanannya itu akan kita bahas di mabar episode selanjutnya. Berarti yang episode kali ini hanya penyusutan dan penyimpanannya saja. Oke, sekarang kita akan mulai dari penyusutan arsip elektronik gitu ya Bapak Ibu. Karena ternyata arsip elektronik itu kalau misalnya kita simpan terus-menerus maka otomatis dia akan mengurangi space gitu ya, space penyimpanan kita, database kita semakin banyak. Kemudian kalau tidak dikurangin otomatis kalau yang dirasakan oleh satu-satu tentunya ngebukanya lama gitu ya, loadingnya lama sekali misalnya itu. Tapi Bapak Ibu, arsip elektronik itu penyusutannya memang agak berbeda. Yang sama dengan konvensional adalah baik itu arsip konvensional maupun arsip elektronik. Saat kita lakukan penyusutan arsip, maka itu harus berpedoman dengan jadwal retensi arsip. Kalau Kementerian ATR BPN tentu menggunakan Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip. Jadi Bapak Ibu, Permen ATR nomor 8 tahun 2020 tentang JRA itu tidak hanya berlaku untuk arsip konvensional, tapi juga berlaku untuk arsip elektronik. Jadi walaupun bentuknya berbeda, jenisnya berbeda, tapi penyusutannya kita lakukan sama-sama menggunakan JRA. Kemudian cara melakukannya juga berjenjang Bapak Ibu. Sama seperti arsip konvensional ya, mulai dari unit pengolah, naik ke atasnya unit kearsipan, sampai dengan koordinasi ke unit kearsipan 1. Jadi tidak memusnahkan secara mandiri, begitu ya Bapak Ibu. Nah, penyusutan arsip elektronik kalau itu ada 3. Sama ya, yang di konvensional juga 3. Bedanya kalau yang di konvensional, yang pertama itu adalah pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Kalau dulu dari seksi ke TU gitu ya. Kalau sekarang wilayah ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di elektronik itu pemindahan hak aksesnya. Yang berpindah adalah hak aksesnya karena bentuknya elektronik. Jadi barangnya tidak berpindah gitu ya Bapak Ibu. Tapi hak akses yang berpindah. Kemudian yang kedua adalah pemusnahan arsipnya. Ternyata arsip elektronik juga bisa dimusnahkan Bapak Ibu. Pemusnahan arsip ini Bapak Ibu memang Andri belum memberikan panduan lebih lanjut tentang bagaimana teknis di lapangannya. Tapi Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2026 itu telah memberikan rumahnya gitu ya, payung hukumnya bahwa suatu saat pemusnahan arsip secara elektronik bisa dilakukan.
Kemudian yang terakhir adalah transfer kepada lembaga kearsipan. Kalau transfer kepada lembaga kearsipan, ini kalau di konvensional itu adalah penyerahan arsip statis, begitu ya. Sebenarnya transfer kepada lembaga kearsipan juga sama. Yang kita transfer adalah datanya, dan tidak semua data kita serahkan atau kita transfer kepada ANRI ya Bapak Ibu. Hanya beberapa yang bersifat statis saja. Tentu yang statis itu biasanya ada mengandung kesejarahan, misalnya informasi kesejarahan, atau dia berguna untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan gitu. Kita bahas dari yang pertama ya Bapak Ibu, pemindahan hak akses. Jadi pemindahan hak akses itu nantinya adalah dilakukan di dalam sistem elektronik Bapak Ibu. Sistem elektroniknya apa itu memang belum ditetapkan. Apakah itu bisa langsung di KKP, apakah itu menggunakan di Office, atau akan menggunakan apa nantinya. Tapi semua pekerjaannya akan dilakukan secara otomatis. Jadi yang pertama adalah unit pengolah. Misalnya, Bapak Ibu, mohon maaf karena saya belum paham betul tentang wilayah-wilayah ya, walaupun SOTK Kantah Kanwil sudah diterbitkan, tapi saya masih menggunakan seksi gitu ya untuk Kantah, bagian untuk Kanwil gitu ya. Semoga dapat dipadankan gitu. Jadi kalau yang pertama itu kalau pemindahannya yang konvensional, arsip yang kertas gitu ya Bapak Ibu. Jadi unit pengolahnya itu mengirimkan daftar arsipnya kepada unit kearsipan. Nah, kalau nanti yang elektronik itu unit pengolahnya hanya mengirimkan informasinya saja Bapak Ibu. Jadi nanti di aplikasi akan muncul pemberitahuan, notification gitu ya, bahwa arsip ini sudah habis masa retensi aktifnya, sehingga harus dipindahkan kepada unit kearsipan. Begitu. Nah, kemudian unit pengolahnya itu akan klik gitu ya, klik persetujuan untuk unit kearsipannya, kemudian melakukan verifikasi. Jadi dari unit pengolah tadi akan ada notifikasi, kemudian diterima notifikasinya oleh unit kearsipannya melakukan verifikasi, oh ya betul, arsip-arsip ini yang sudah harusnya dipindahkan ke kami terima. Nanti mereka yang melakukan filter, begitu. Setelah difilter sama unit kearsipan, maka unit pengolah baru bisa memindahkan arsip elektroniknya. Jadi pemindahannya itu Bapak Ibu, unit pengolah atau seksinya mengajukan dulu. Kemudian tata usahanya menyetujui, oke saya akan menerima ini, baru bisa dipindahkan hak aksesnya. Gitu. Kemudian yang keempat, unit kearsipan menerima arsip elektroniknya secara di sistem elektronik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang poin 5 ini adalah poin yang paling penting gitu Bapak Ibu, bahwa pemindahannya itu harus dilindungi dari akses tanpa izin dan juga tanpa modifikasi gitu. Karena seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, arsip yang berupa elektronik itu rentan sekali terhadap manipulasi, baik manipulasi positif ataupun manipulasi negatif. Kalau manipulasinya positif mungkin adalah adanya perbaikan begitu ya saat dilakukan QC, ternyata misalnya hasil scan-nya miring sehingga dilakukan perbaikan. Nah, itu adalah manipulasi yang positif. Tapi ternyata dikhawatirkan ada juga manipulasi yang negatif sehingga saat pemindahan ini benar-benar yang melakukan adalah si pemilik akun tanpa diwakilkan. Kemudian yang kedua adalah pemusnahan arsip elektronik. Oke, Bapak Ibu, seperti yang tadi kita ceritakan di awal ya, arsip elektronik juga bisa dimusnahkan gitu. Tapi saya beri tanda merah di sini ya, bahwa pemusnahan arsip elektronik itu ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita punya arsip elektronik, misalnya surat yang sudah di TTE, di e-office gitu misalnya, terus kita delete sendiri gitu, itu ternyata tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu kami mengantisipasi untuk menghindari dugaan dari pasal 83 Undang-Undang Kearsipan ya Bapak Ibu. Dugaan menghilangkan atau memusnahkan arsip tanpa atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena ada sanksinya Bapak Ibu gitu ya. Baik itu sanksi administratif maupun sanksi yang lainnya pidana gitu ya. Oke. Kemudian apa sih yang harus kita perhatikan saat pemusnahan arsip elektronik gitu kan? Ternyata yang kita musnahkan adalah informasinya Bapak Ibu.
Kenapa? Karena sesuatu yang tercipta secara elektronik itu untuk kita musnahkan benar-benar total, eh, itu sepertinya masih dalam proses pengkajian, begitu ya. Jadi, kalau kita tidak bisa memusnahkan secara total, benar-benar total, maka yang kita musnahkan adalah informasinya. Artinya, si barang itu, si benda itu mungkin tidak benar-benar hilang, tapi informasinya yang kita rusak, begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang kita musnahkan adalah informasinya, berbeda dengan yang konvensional. Kalau yang konvensional, kita rusakkan fisik dan juga informasinya. Fisiknya bisa kita bakar, bisa kita jadikan bubur, bisa kita shredder menjadi kertas-kertas kecil, atau bisa kita kubur, begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang elektronik, yang kita musnahkan adalah informasinya, begitu. Kemudian yang keduanya, pemusnahan arsip elektronik itu harus terjaga kerahasiaan informasinya. Jadi, seperti yang diceritakan di awal, tidak semua akun nantinya akan mendapat akses untuk melakukan pemusnahan arsip elektronik. Gitu ya Bapak Ibu, karena pemusnahan arsip elektronik itu sebenarnya konsepnya sama seperti pemusnahan arsip konvensional, bahwa informasinya benar-benar hilang, sehingga suatu saat arsipnya muncul kembali, kita bisa pertanggungjawabkan bahkan bahwa arsip itu telah kita musnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga itu dapat kita dapat lepas dari dugaan pasal 83 Undang-Undang Kearsipan, gitu Bapak Ibu. Kemudian pemusnahannya dilaksanakan pada seluruhnya, seluruhnya ya Bapak Ibu ya. Baik itu kopiannya, preservasinya, replikasinya, yang seperti apa sih yang dimaksudkan? Jadi misalnya kita ada PDF gitu ya, ada yang kita simpan di KKP, ada yang kita simpan di hard disk gitu misalnya, ada yang kita simpan di cloud misalnya. Nah, itu saat pemusnahan arsip, maka sebaiknya semuanya dimusnahkan ya Bapak Ibu. Oke, tapi gimana cara pemusnahannya? Nah, cara pemusnahannya ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu memang pastinya berbeda dengan yang konvensional. Karena kita memang mengharapkan otomatisasi ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, nantinya ini memang kita buka dulu payungnya, kita buka dulu rumahnya begitu ya. Tapi untuk pelaksanaan detailnya nanti kemungkinan akan kita terbitkan, mungkin bisa keputusan menteri ataupun pedoman ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kalau misalnya yang konvensional ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kan kalau yang konvensional mengidentifikasi secara mandiri ya. Arsip ini secara JRA masih aktif, inaktif, musnah, atau permanen, begitu ya. Nah, kalau yang sudah elektronik, nanti saat pertama kali kita menciptakan arsip, kita akan sudah tahu arsip akhirnya akan kemana arsip ini. Jadi misalnya kita akan membuat surat gitu ya, ada pemohon minta layanan arsip gitu. Kita sudah menentukan saat kita membuat arsip itu kode klasifikasinya, misalnya kode kalau di pusat, kode klasifikasinya misalnya PU0202. Saat membuat itu saja kita sudah tahu, maka 2 tahun setelah ini, 4 tahun setelah ini, maka arsip yang saya buat ini akan dimusnahkan. Nah, nantinya kita akan bergerak ke sana, Bapak Ibu ya. Sehingga saat kita sudah klik di awal kode klasifikasinya apa, maka otomatis nanti sistem akan bekerja. Dialah yang akan menentukan arsip ini sudah selesai belum retensinya atau masa simpannya, baik aktif, inaktif, dan dia berketerangan musnah atau tidak. Nanti ada notifikasinya. Ya. Kemudian aplikasi itu akan menyediakan informasi arsip usul musnah. Nah, kalau di yang konvensional namanya daftar arsip usul musnah. Bentuknya daftar gitu ya Bapak Ibu, kotak-kotak gitu ya, sesuai dengan SE Cup gitu ya. Nah, kalau yang konvensional itu memang kata-kata daftar itu dipadankan dengan kata-kata informasi. Artinya bentuknya mungkin tidak melulu kotak-kotak seperti yang Bapak Ibu biasa lakukan saat pemusnahan arsip konvensional, tapi bentuknya bisa berupa informasi. Artinya data yang sudah diolah menjadi informasi arsip usul musnah, dan itu dilakukan secara otomatis di sistem. Kemudian tugasnya unit pengolah itu hanya mengirimkan saja kepada unit kearsipan, mengirimkan informasinya. Setelah itu, unit kearsipan seperti biasa akan melakukan verifikasi. Diverifikasi satu-satu, Bapak Ibu. Misalnya ada 50 arsip yang akan dimusnahkan, 50-50-nya harus diverifikasi oleh unit kearsipan.
seperti yang sekarang ya, kalau yang konvensional gitu. Jadi kalau misalnya ada satu kantah yang mengajukan pemusnahan arsip, ada 5.000 arsip yang diajukan gitu kan, maka kami akan memeriksa satu persatu. 5.000 kami periksa satu persatu. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang di elektronik ini, setelah unit kearsipan melakukan verifikasi, kalau di sistem elektronik, maka nanti hanya klik saja Bapak Ibu, diklik, klik, klik mana yang oke gitu. Unit kearsipan seperti biasa mengajukan permohonan secara berjenjang. Ini sama ya seperti konvensional, secara berjenjang. Kalau misalnya dari Kantor, berarti Kantor mengajukan ke Kanwil, Kanwil baru mengajukan ke Biro Umum baru mengajukan ke ANRI, gitu ya. Di sini juga sama, bedanya hanya semua dilakukan di dalam sistem elektronik. Kemudian kalau sudah dapat persetujuan dari ANRI, baru kita musnahkan. Dan nanti yang menerbitkan berita acara itu sistem elektronik. Bukan lagi kita membuat surat ditandatangani secara manual, begitu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana sih pelaksanaannya? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pelaksanaan pemusnahan arsip elektronik itu ada banyak, Bapak Ibu ya. Andri juga membuka beberapa peluang bahwa pemusnahannya itu nggak hanya 1, 2, 3, 4 ini. Ada beberapa metode pemusnahannya gitu. Tapi Kementerian ATR BPN membuka 4 metode ini, Bapak Ibu. Nanti cara memusnahkannya bagaimana? Yang pertama adalah deletion. Kalau ini sepertinya sama seperti kalau kita punya file gitu ya di laptop atau di komputer kita, kita delete gitu ya. Itu sama. Mekanismenya sama. Kemudian yang kedua adalah destruction. Nah, Bapak Ibu, karena ternyata setelah kami melakukan peninjauan lapangan, kami melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut, arsip elektronik Kementerian ATR BPN itu ada kemungkinan disimpan di CD atau di flash disk, hard disk, begitu ya Bapak Ibu. Nah, maka pemusnahannya itu menggunakan metode destruction, dihancurkan media simpannya, dihancurkan flash disknya, atau dihancurkan CD-nya, atau dibakar, dan seterusnya. Ini membuka ruang untuk itu, kemungkinan untuk itu. Kemudian yang ketiga adalah menutup aksesnya. Jadi misalnya tadinya terbuka, akses terbuka, maka kita tinggal klik akses yang menjadi tertutup. Karena konsep dari pemusnahan arsip elektronik tadi, yang kita hilangkan adalah informasinya. Sehingga menutup akses itu termasuk dari menghilangkan informasi. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya file gitu ya, terus kita find gitu, misalnya dengan nama filenya itu, walaupun nama filenya benar, itu tidak akan ketemu. Karena kita tutup aksesnya. Gitu. Atau misalnya ada link gitu ya, terus linknya eh, kita rubah menjadi realistik gitu ya, sehingga tidak mudah lagi ditemukan. Tapi Bapak Ibu, karena sebenarnya metode pemusnahan arsip elektronik ini banyak, sehingga kita membuka kesempatan yang keempat, yaitu metode lain. Jika ketiga metode ini ternyata belum bisa terlaksana pada tapak lapangan, maka ada metode lain yang boleh digunakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Begitu Bapak Ibu. Karena memang sebenarnya dari ANRI sendiri belum ada tata laksana bagaimana pelaksanaan pemusnahan aset elektronik gitu. Kemudian yang paling penting adalah sistem akan merekam seluruh proses pemusnahan arsip dari awal Bapak Ibu ya, dari poin yang nomor 1A tadi sampai dengan H itu semuanya harus terekam di sistem elektronik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah transfer ke lembaga kearsipan nasional, ke ANRI Bapak Ibu ya. Nah, transfer ini Bapak Ibu hanya untuk arsip statis saja. Artinya arsip-arsip yang memang dia mengandung kesejarahan. Misalnya Bapak Ibu ya, kita dulu pernah punya SOTK sebelum ini gitu ya, SOTK yang lama. Nah, SOTK itu kan sebenarnya sudah dicabut dengan SOTK yang baru. Maka SOTK lama yang sudah dicabut itu tidak kita gunakan lagi. Aslinya kita bisa kirimkan ke ANRI. Kenapa? Karena itu mengandung kesejarahan. Sejarah kelembagaan agraria ada di situ. Dulunya berupa apa, mulai dari Badan Pertanahan sampai di sekarang Kementerian ATR BPN itu bisa terbaca di SOTK. Sehingga karena itu mengandung informasi sejarah, itu berguna untuk ilmu pengetahuan, maka itu menjadi arsip statis. Gitu. Nah, cara menyerahkannya gimana? Ada dua yang kita buka Bapak Ibu. Yang pertama adalah melalui sistem atau aplikasi
yang terintegrasi. Kalau yang sekarang aplikasi umum bidang kearsipan yang dimiliki dan dilaksanakan Andri itu adalah Sri Kandi. Tapi apabila itu belum memungkinkan, maka kita membuka pintu yang kedua, yaitu penyerahan secara langsung, yaitu media simpannya yang kita serahkan. Kalau dalam hard disk yang kita serahkan, dalam CD, CD-nya kita serahkan. Lebih begitu ya Bapak Ibu. Ini untuk penyusutan arsip. Jadi penyusutan arsip elektronik ada 3 dan secara garis besar seperti itu. Kemudian kita masuk lagi di bagian penyimpanan arsip elektronik, ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu penyimpanan arsip elektronik ini kita bahas sedikit saja. Selanjutnya nanti akan ada di episode selanjutnya gitu ya. Tapi setidaknya sebelum bergerak sini kita tahu dulu gimana sih caranya kita nyimpan, simpannya di mana sih arsip elektronik gitu. Apakah boleh disimpan di drive kita sendiri gitu ya. Kalau nggak salah di mabar minggu kemarin ada pertanyaan itu. Boleh nggak kita simpan di drive pribadi untuk pekerjaan kantor gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, saat kita menyimpan arsip elektronik, kalau bahasanya begini ya, itu harus sesuai konteks, konten, dan struktur gitu. Tapi itu kan bahasa-bahasa peraturan ya Bapak Ibu. Kalau kami sederhanakan, saat Bapak Ibu menyimpan arsip elektronik, itu arsipnya sudah memberkas Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam satu rangkaian pekerjaan, itu ada surat tugasnya, ada nota dinasnya, kemudian ada laporannya, ada berita acaranya, itu sudah memberkas. Dari awal sampai dengan akhir gitu kan. Itulah yang dimaksud bahwa semua konteksnya, semua kontennya itu ada, semua strukturnya itu terjaga, tidak dirubah-rubah, tidak ada manipulasi, apalagi manipulasi dalam bentuk negatif begitu ya. Atau mudahnya lagi, itu sudah dalam, kalau misalnya keseharian kita ya, itu sudah dalam satu save, di RAR gitu ya Bapak Ibu. Nah itulah seharusnya begitu ya. Jadi ada surat masuknya, ada surat keluarnya, nota dinasnya, surat tugasnya, dan semua itu menyatu menjadi satu satu rangkaian, satu kegiatan gitu. Nah, simpennya di mana? Ternyata Bapak Ibu, kita bisa menyimpannya di 4 tempat. Yang pertama adalah pangkalan data internal, server ya, servernya Kementerian ATR BPN tentunya. Yang kalau di kita itu wewenangnya jatuh di Pusdatin ya Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman Pusdatin lah yang punya pangkalan data internal gitu. Kemudian yang kedua adalah pangkalan data nasional. So, ini kalau di kita baru Sri Kandi ya Bapak Ibu ya, yang menggunakan pangkalan data nasional. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga kita menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, ini sama nih sama yang konvensional. Kita kalau yang konvensional boleh menyimpan arsip konvensional di pihak ketiga dengan syarat tertentu. Yang elektronik juga sama Bapak Ibu. Misalnya database sudah terlalu full, terlalu penuh sehingga kita membutuhkan pihak ketiga. Tapi pihak ketiganya harus mampu menghadirkan 4 syarat ini. Yang pertama bahwa dia sudah terakreditasi, terus kemudian dia juga sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa gitu ya. PBJ. Kalau tidak sesuai dengan PBJ juga nggak bisa. Kemudian yang ketiga ini adalah, nah klausul yang ketiga ini Bapak Ibu ini adalah klausul dari Bapak Ibu yang ada di Pusdatin bahwa harus ada klausul kerahasiaan. Yang ketiga harus menjaga kerahasiaan. Kalau tidak maka dia akan terkena punishment apa begitu ya. Kemudian juga menjaga perlindungan dan pengamanan. Artinya kalau kita simpan di sana nggak boleh rusak, harus mudah diakses begitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena eh, ketiga tempat ini itu sudah kami bicarakan dan itu sudah sesuai dengan surat keputusan ATR BPN tentang SMKI gitu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa ngecek kembali keputusan SMKI ya. Kemudian yang 4, seperti biasa kita buka kemungkinan yang selanjutnya, yaitu media penyimpanan lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Karena eh, teknologi ini perkembangannya pesat ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita harus tetap mewadahi adanya perubahan dan kita juga harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, penyimpanannya itu harus memperhatikan tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip elektronik. Kalau nggak salah di episode sebelumnya sudah dijelaskan ya sama Mbak Dian, tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip itu yang seperti apa? Bahwa
arsip kita yang bentuknya elektronik, yang bentuknya PDF, yang ada di KKP, yang ada di Office, yang ada di portal-portal BPN gitu. Itu yang mana yang rahasia? Itu yang mana yang terbatas? Itu yang mana yang biasa atau terbuka? Itu sudah ada klasifikasinya seharusnya, gitu Bapak Ibu. Kalau di Permen 2 2026 kami sudah menyebutkan secara garis besar, tapi memang belum ada ketetapan keputusan menteri yang menyatakan arsip ini rahasia, arsip ini terbatas. Itu ya Bapak Ibu. Nah, gimana caranya memasukkan? Kalau misalnya bahasa peraturannya A dan B itu adalah bahasa peraturan Bapak Ibu, sehingga bahasanya baku gitu ya. Kesannya kaku gitu. Terus kok mirip-mirip sih A sama B gitu. Nah, Bapak Ibu ternyata bedanya adalah kata-kata informasi ini bisa kita ganti dengan daftar. Sehingga yang dimaksud dalam poin A adalah memasukkan daftar arsipnya itu ke dalam aplikasi atau sistem elektronik. Jadi misalnya Bapak Ibu punya hmm, arsip gitu ya, sebagai hasil kerja gitu ya, Bapak Ibu bisa masukkan datanya saja. Gitu. Itu yang pertama. Pilihan yang pertama. Dimasukkan datanya ke sistem informasi, ke aplikasi, ke sistem elektronik Kementerian ATR BPN. Kemudian yang kedua adalah menyimpan arsipnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada dua. Penyimpanannya sama dengan sistem elektronik yang digunakan untuk menciptakan atau berbeda. Maksudnya apa? Misalnya kita membuat surat di TTE di e-office. Oh, oh, oh. Di TTE di e-office. Maka kita menciptakan surat di TTE tadi di office. Tempat penciptakan di office. Dan kita disimpan juga di office. Sehingga tempat penciptaannya dan tempat pembuatannya di satu sistem elektronik yang sama. Tapi akan terjadi kemungkinan juga kita ciptakan di sistem elektronik yang lain dan kita ambil datanya, kita ambil PDF-nya atau kita tarik datanya dan kita masukkan ke dalam sistem elektronik yang lain. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu tentang penyusutan dan juga penyimpanan ya, penyimpanan arsip elektronik. Semoga dari sedikit yang saya sampaikan itu bisa menambah, Bapak Ibu menambah wawasan kita, terutama tentang Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Izin Mbak Berli, sepertinya materi saya sudah pada slide terakhir, jadi saya izin kembalikan lagi ke Mbak Berli. Terima kasih Mbak Berli. Terima kasih Mbak Wulan atas pemaparan materinya pada hari ini yang sangat bermanfaat dan menarik yang mengingatkan kita semua bahwa kegiatan penyimpanan arsip dan pemeliharaan arsip elektronik di lingkungan satuan kerja Kementerian ATR BPN ini baik maupun dari Kanwil dan Kantah merupakan hal yang sangat penting. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nah, ini sudah ada yang bertanya. Izin Mbak Wulan dari Kantah Kabupaten Sigi. Izin Mbak bertanya apa media yang digunakan untuk penyimpanan arsip elektronik dan bagaimana langkah-langkah pengelolaan arsip elektronik. Terima kasih. Terima kasih Pak Syamsul dari Kantah Sigi. Ini kalau saya lihat Pak Syamsul aktif sekali ya. Luar biasa. Yang mana ya Pak Syamsul ya dari Kantah Kabupaten Sigi. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi pertanyaan bagus sekali Bapak Ibu ya. Sebenarnya media apa sih yang kita gunakan untuk menyimpan arsip elektronik? Medianya itu sebenarnya ada 4 ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama bisa menggunakan pangkalan data internal, itu biasanya pakai pusdatin Bapak Ibu. Atau kita nyebutnya server begitu ya. Terus yang kedua adalah pangkalan data nasional, itu biasanya adalah arsip-arsip yang bentuknya korespondensi begitu ya. Jadi bukan arsip-arsip yang sifatnya sensitif Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan jasa pihak ketiga, Bapak Ibu. Jasa pihak ketiga, tapi tentu dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh Permen 2 2002. Kemudian yang keempat adalah menggunakan medium sarana simpan yang lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, di yang keempat ini Bapak Ibu kita bisa kembangkan. Jadi misalnya karena bentuknya elektronik, itu bisa jadi bentuknya PDF, bisa jadi bentuknya rekaman film, bisa jadi bentuknya .shp, bisa jadi itu adalah gambar-gambar yang dibuat dari AutoCAD gitu. Sehingga bentuk penyimpanannya pun bisa menggunakan flash disk,
CD, hard disk, dan juga yang lainnya. Untuk penyimpanannya seperti itu, kemudian langkah-langkah pengelolaannya. Oke, langkah-langkah pengelolaannya tadi ada 7 ya Bapak Ibu. Langkah-langkah pengelolaan arsip elektronik itu memang agak berbeda dengan yang ada di konvensional gitu. Karena yang pertama itu kita harus siapkan dulu nih, siapkan alat dan bahannya, kalau begitu ya. Siapkan dulu orangnya, bikin dulu SK atau surat tugas itu yang menyatakan nama-nama tersebut boleh melakukan pengelolaan arsip elektronik. Sehingga karena ini arsip elektronik sangat sensitif ya Bapak Ibu, rentan sekali terhadap modifikasi sehingga nama-nama di dalam SK itu saja atau surat tugas itu saja yang boleh melakukan pengelolaannya. Setelah disiapkan SK-nya atau surat tugasnya, kita siapkan juga alatnya. Kalau kita butuh scanner, maka scannernya itu harus scanner yang mampu menghasilkan PDF dengan resolusi minimal 300 dpi untuk yang bentuknya surat. Kemudian untuk yang kartografi itu kalau saya tidak salah 600 dpi ya. Nanti untuk jenis-jenis yang lainnya bisa dicek di Permen 2 2002. Kemudian penciptaannya, nah ini macam-macam nih penciptaannya. Ada yang diciptakan dari Office bentuknya surat, ada yang diciptakan dari ArcGIS, ada yang diciptakan dari KKP, ada yang diciptakan dari Gistaru, ada yang diciptakan dari Bumi. Nah, itu macam-macam. Terus kemudian pemberkasannya. Itu nggak boleh ya Bapak Ibu, misalnya kita menciptakan arsip A, terus kita simpan sendiri gitu ya. Tempat nyimpannya misah-misah. Nah, itu seharusnya tempat nyimpannya sama gitu ya. Misalnya surat masuknya mana, surat keluarnya mana disimpan. Gampangnya surat masuk dan surat keluarnya itu kita simpan dalam satu folder yang sama gitu. Terus penggunaannya itu boleh di print atau boleh juga kalau misalnya di KKP diberikan akses tapi akses terbatas. Terbatas waktu dan terbatas orangnya. Terbatas juga penggunaannya. Jadi nanti ada keterangan misalnya akses ini diberikan kepada eh, atas nama A, jabatannya apa, kemudian diberikan untuk kegiatan apa, dan diakses sampai dengan tanggal berapa. Biasanya begitu kalau di pusat data Ibu ya. Terus kemudian disusutkan karena tidak semua arsip elektronik itu kita simpan selama-lamanya. Kan itu akan membebani penyimpanan kita. Kemudian kita simpan di tempat yang tadi sudah saya sebutkan, ada 4 ya, kita membuka 4 peluang tempat penyimpanan. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan dan pengelolaan. Kurang lebih itu Pak Syamsul dari Sigi. Semoga sudah bisa menjawab Mbak Berli. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wulan. Ini selanjutnya ada pertanyaan Mbak Wulan dari Kantah Sungai Penuh. Izin bertanya, untuk pemusnahan arsip elektronik apakah harus menggunakan evidennya saat pemusnahan dan saat pemusnahan harus menggunakan akun siapa yang berhak memusnahkannya? Terima kasih. Terima kasih. Kantah Sungai Penuh ya, Bapak Ibu izin. Jadi untuk pemusnahan arsip elektronik itu ada eviden. Evidennya apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ini kayaknya Kantah Sungai Penuh sudah pernah melakukan pemusnahan arsip ya konvensional gitu ya. Sehingga evidennya memang banyak kalau nggak salah sampai M atau N gitu ya, dari A sampai M, N itu banyak sekali memang. Kenapa evidennya sebanyak itu? Karena pemusnahan arsip itu berdampak hukum, Bapak Ibu. Sehingga harus hati-hati, harus sesuai dengan peraturan. Harus kita bisa membuktikan bahwa itu kita lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga evidennya banyak. Nah, untuk yang elektronik, evidennya itu semua terekam di dalam sistem elektronik atau di dalam aplikasi, Bapak Ibu. Evidennya apa? Maka saat kita diminta untuk menunjukkan bukti bahwa itu kita musnahkan, itu ya, yang kita tunjukkan adalah aplikasinya. Jadi kita membuka aplikasinya dan kita tunjukkan prosesnya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau pemesanan elektronik tidak perlu lagi membuat surat menyurat yang banyak itu. Itu cukup diklik saja karena itu secara otomatis, gitu ya Bapak Ibu. Akun siapa yang berhak memusnahkan? Nah, ini pertanyaannya menarik. Untuk akun siapanya, itu kalau secara Permen 2 2026, itu yang wajib adalah yang pertama, yang pertama tentu pencipta arsipnya, gitu ya, pencipta arsipnya. Kalau pencipta arsipnya Kantah berarti Pak Kakan, gitu ya, pimpinan pencipta arsip Pak Kakan, gitu ya. Terus pimpinan UK-nya berarti Kasubag TU, kemudian ada dari unsur pengawas berarti Irjen ya Bapak Ibu. Satu-satunya unsur pengawas di Kementerian Antar BPN adalah Irjen. Kemudian yang selanjutnya adalah yang unsur hukum di Satker tersebut. Kalau dulu kasih 5 ya, kalau sekarang
Saya belum terinfo lagi, itu kasih 5. Dan ada kemungkinan dibuka satu lagi, itu adalah untuk pimpinan yang arsipnya dimusnahkan. Misalnya yang dimusnahkan Roya. Roya kan punya, kalau dulu punya seksi 2 ya, maka kasih 2-nya juga kemungkinan harus dibukakan aksesnya karena dia nanti akan ikut tanda tangan TTE gitu ya di dalam berita acara. Kurang lebih itu Mbak Berli, semoga dapat menjawab. Terima kasih Mbak Wulan. Untuk selanjutnya izin pertanyaan dari Mbak Tilan. Izin bertanya, apakah sertifikat elektronik termasuk arsip elektronik yang disimpan di Pangkalan Data Nasional? Jika ya, mengingat Pangkalan Data Nasional pernah dijebol hacker, gimana cara antisipasinya? Iya, iya. Ini pertanyaan bagus sekali Mbak Tilan ya. Oke, sertifikat elektronik. Nah, Bapak Ibu ini menarik ya. Karena memang kita nggak baru saja sih, beberapa tahun terakhir kita konsen terhadap sertifikat elektronik begitu ya. Sertifikat elektronik, Bapak Ibu, bentuknya memang elektronik, tapi secara kearsipan dia masuknya itu adalah warta penerbitan hak atas tanah. Itu kalau secara JRA ya, Permen 8 2020 menyebutnya sebagai warta penerbitan hak atas tanah. Maka dia masuknya adalah arsip vital, Bapak Ibu. Nah, untuk arsip vital ini tentu kita antisipasinya adalah kita memasukkannya ke dalam aplikasi khusus bidang kearsipan. Jadi memang ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah AUBKD, kalau Andri bilang AUBKD itu adalah aplikasi umum bidang kearsipan. Itu ada aplikasi-aplikasi yang umum, yang seluruh kementerian, lembaga itu boleh atau bisa mengaksesnya. Sampai saat ini itu kalau saya tidak salah itu adalah Sri Kandi dan SIKM JIKM. Tapi selebihnya Anda juga membuka kemungkinan kita memiliki aplikasi khusus bidang kearsipan. Artinya adalah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk menciptakan sampai dengan memusnahkan arsip. Nah, kita, Kementerian ATR BPN itu memiliki aplikasi khusus bidang kearsipan. Sehingga arsip-arsip vital termasuk sertifikat elektronik itu tidak disimpan di pangkalan data nasional, tapi disimpan di pangkalan data internal. Begitu Bapak Ibu, karena dia termasuk arsip vital. Sehingga apabila kita masukkan dia ke dalam pangkalan data nasional, itu dikhawatirkan itu akan terjadi kebocoran data, begitu ya. Kemudian antisipasinya, nah Bapak Ibu, karena kita simpan pada pangkalan data internal, itu miliknya Pusdatin, maka itu setiap pangkalan data itu akan dilakukan audit, begitu ya Bapak Ibu. Nah, auditnya itu akan memunculkan sertifikat. Sertifikat tier 1, tier 2, tier 3, 4, 5, dan seterusnya. Semakin bagus tiernya, maka semakin aman tempat penyimpanannya. Dan biasanya penyimpanan atau pangkalan data itu tidak dibangun di satu lokasi saja, sehingga akan dipencar di berbagai lokasi, selain untuk keamanan juga untuk backup data. Kurang lebih itu Mbak Berli, semoga dapat menjawab. Terima kasih Mbak Wulan. Untuk selanjutnya mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan mau pukul 11 ya Mbak, 10 menit Oke, lagi. Ini mungkin beberapa pertanyaan aja karena banyak yang bertanya ya Mbak. Kita ambil Yes. pertanyaan dari Naufal Rido. Izin bertanya Bu, apabila kita sudah melakukan alih media arsip secara scan arsip, kemudian PDF-nya beredar ke beberapa orang, lalu bagaimana kita dapat mengetahui PDF yang mana yang benar-benar kita scan saat itu? Mungkin boleh dijawab dulu Mbak Wulan ini. Oke, terima kasih Mbak Berli. Ini pertanyaannya bagus ya. Kita udah punya scan arsipnya nih, tapi beredar kemana-mana dan kita nggak tahu yang mana yang kita scan waktu itu ya PDF-nya. Itu Bapak Ibu sebenarnya saat kita melakukan alih media arsip, selain kita melakukan scan arsip, maka kita juga harus mengambil hash value-nya. Jadi Bapak Ibu, setiap PDF itu memiliki hash value masing-masing, begitu ya. Ibaratnya kalau misalnya diibaratkan manusia gitu ya. Setiap manusia punya sidik jari masing-masing yang pasti berbeda dan tidak identik atau tidak sama dengan sidik jari yang lainnya. Begitu juga dengan file PDF Bapak Ibu. Jadi file PDF itu masing-masing file punya kode hash value masing-masing. Nah, cara mengeceknya gimana? Mbak Berli, mungkin saya boleh demo sedikit kali ya Mbak Berli ya? Oke, oke. Saya coba demokan ya.
Oke, apa ya? Coba saya cari dulu filenya. Oke. Nah, Bapak Ibu, misalnya saya punya video. Oke. Itu bisa menggunakan Has My File ya Bapak Ibu ya. Sudah tampil ya Bapak Ibu. Jadi di Has My File itu, sekarang aja, kita bisa mengambil kode hash value-nya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya PDF. Saya punya PDF apa ya? Oke, dokumen aja ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi setiap eh, set- setiap PDF itu punya hash value Bapak Ibu. Hash value itu kalau di kita ya, di manusia itu adalah sidik jari. Sehingga ini pasti berbeda. MD5. Ini pasti semuanya berbeda Bapak Ibu. Kalau PDF-nya dirubah, hash value-nya ikut berubah. Sehingga Bapak Ibu saat melakukan alih media arsip harus membuat berita acara dan daftar arsip. Daftar arsipnya coba saya cari dulu ya. Kayaknya saya pernah ada kanvas yang pakai daftar arsip. Oke, ini dia. Saya share lagi. Oke, jadi daftar arsipnya Bapak Ibu, kita buatkan berita acaranya. Ini saya pinjam punyanya Kabupaten Bangka ya, Kepulauan Bangka Belitung. Ada nggak ya orangnya? Saya izin Bapak Ibu yang dari Kantah Kabupaten Bangka. Jadi setiap alih media dibuatkan berita acara alih media. Disebutkan siapa yang melakukan, kapan melakukannya, seberapa banyak menggunakan scanner apa. Kemudian ada daftar arsip alih medianya. Nah, ini Bapak Ibu. Di daftar arsip alih medianya disebutkan hash value-nya berapa. Sehingga apabila berubah tidak sama hash value-nya, maka bisa dipastikan itu bukan PDF yang kita scan. Seperti itu ya Bapak Ibu, untuk meyakinkan kita kembali, ini PDF dari saya atau bukan ya, begitu. Kira-kira itu Mbak Berli, semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak Naufal Ridho. Terima kasih Mbak Wulan. Mungkin itu ya Pak Novarido sudah dijawab dari Mbak Wulan tadi. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari Ibu Raisa Ayesa. Izin bertanya Bu, jika ada arsip fisik telah di-scan yang dimasukkan ke dalam KKP, apakah arsip fisik tersebut sudah bisa dimusnahkan? Karena untuk proses pekerjaan sebelumnya yang akan digunakan adalah PDF hasil scan-nya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Berli, terima kasih Ibu Raisa. Jadi kita misalnya punya fisik arsip gitu ya. Arsipnya diciptakan secara manual sehingga dia bentuknya konvensional di kertas gitu ya, ditandatangani di kertas, kemudian kita scan, kita alih mediakan, sudah ada berita acaranya, sudah ada daftar arsipnya, kita masukkan ke KP pula gitu ya. Dan kita nggak pakai-pakai lagi fisiknya. Bapak Ibu, rekomendasi dari kami adalah untuk tidak melakukan pemusnahan arsip terhadap fisik arsipnya. Kenapa? Karena untuk pembuktian persidangan, apabila arsip itu diciptakan secara konvensional, artinya secara fisik gitu ya, ada fisik kertasnya, maka untuk pembuktian pengadilan tetap yang digunakan adalah yang fisiknya. Begitu ya Bapak Ibu. Karena kita masih menggunakan untuk kegiatan kita di selanjutnya, maka fisiknya tidak dimusnahkan gitu. Jadi apa fungsinya alih media tadi? Fungsinya adalah untuk eh, memudahkan kita dalam pekerjaan, memudahkan kita dalam mengakses fisiknya. Jadi Bapak Ibu nggak harus lagi tuh ke ruang arsip, ke gedung arsip, ngambil fisiknya, terus dibuka-buka, nanti kembaliin lagi fisiknya. Tidak perlu, Bapak Ibu cukup mengaksesnya dari sistem informasi yang kita miliki. Jadi fungsinya adalah untuk preservasi ya Bapak Ibu ya, preservasi arsip bisa digunakan, bisa untuk backup data, tapi untuk pembuktian tetap menggunakan yang fisik. Kurang lebih itu Mbak Berli. Semoga dapat menjawab pertanyaan Mbak Raisa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wulan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak Wulan. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari Alivia Yasinta. Izin bertanya Ibu, jika ada surat yang dititik di e-office dan kemudian di print, maka saat ada dimusnahkan, bagaimana caranya? Karena mungkin PDF-nya bisa di print beberapa kali dan disimpan kepada
beberapa tempat sekaligus. Nah, ini juga ada yang resen Mbak Wulan atau mungkin yang kita beri kesempatan yang resen dulu ya Mbak Wulan izin. Boleh, siap. Oke, makasih Mbak Wulan dan Bu. Ya, Pak Denny. Izin Ya, bertanya, Bu. Ini kan kita lagi apa ya? Band scan apa nama Warka ya, Warka. oke. Berarti kan dia tercipta sebagai arsip elektronik ya, Bu ya. Jadi pertanyaan saya, apakah kita bisa menyimpan di satu wadah, misalkan kayak macam Google Drive begitu, ataukah seperti apa, Bu? Ah, itu yang pertama. Yang kedua, eh, arsip Warka ini kan dia macam-macam ya, Bu ya. Ada yang rutin, terus ada yang PSN, misalkan PTSL. PTSL itu kan banyak, Bu. Kenapa kita arsipkan sebagai arsip elektronik? Karena kita takutkan kan jangan sampai kantor terbakar, ikan antisipasi seperti itulah. Apakah ketika kita sudah apa men-scan terus di fisiknya itu kita memberikan cap kecil tanda bahwa dokumen itu telah di scan. Apakah bisa atau tidak? Mungkin seperti itu, Bu. Mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa dijawab Mbak Wulan izin. Siap, baik. Terima kasih, Mbak Berwi. Terima kasih, Pak Denny. Ada. Pertanyaannya luar biasa, Pak. Banyak memang kantor yang mempertanyakan ini gitu ya, Pak. Ya. Jadi, eh, beberapa teman gitu ya, Pak. Kalau dulu habis di-scan itu bisa dimasukkan ke KKP, begitu ya. Nah, kalau sekarang baiknya gimana? Nah, Bapak, sebenarnya itu bisa disimpan di pangkalan data internal atau di yang poin nomor 4. Pangkalan data internal itu apa? Itu bisa servernya Pusdatin atau drive-nya Pusdatin. Jadi Bapak Ibu boleh bersurat ke Pusdatin, minta ruang penyimpanan. Jadi nanti akan diberikan mirip-mirip drive ya Bapak ya, tapi bukan drive Google, mirip drive. Cara penyimpanannya mirip drive. Dan kami sarankan yang dimasukkan ke situ adalah yang sudah final, artinya tidak dirubah-rubah lagi. Kemudian nanti di situ nanti akan dipasang passwordnya. Ada user dan juga ada passwordnya. Gitu. Itu pangkalan data internal atau Bapak bisa menggunakan penyimpanan tadi yang di poin D. Metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Bapak bisa menyimpannya karena itu hasil scan ya. Kalau kami sarankan Bapak bisa menyimpannya sebagai backup data itu di hard disk misalnya atau di CD. Tapi yang tidak kami rekomendasikan adalah Bapak menyimpannya di drive pribadi, email pribadi. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya apa yang kita simpan di drive itu bisa diakses oleh orang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak saya tunjukkan sekarang gitu ya, nanti mungkin ada forum lainnya gitu. Jadi misalnya kita menyimpan folder apa di drive kita padahal kan drive pribadi, tapi sebenarnya ada orang-orang yang bisa membuka drive Bapak Ibu untuk mengetahui filenya, sehingga itu kami tidak rekomendasikan. Begitu. Jadi untuk penyimpanan sementara menggunakan tadi ya Bapak ya, pangkalan data internal atau bisa berkoordinasi bersurat ke Pusdatin untuk minta drive atau di hard disk sebagai backup data. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, nah ini nih luar biasa nih Bapak. Jadi memang betul ya, kemarin itu kita pernah menangani kantor yang kebakaran hebat Bapak. 80% arsipnya terbakar gitu ya. Pernah juga kami ketemu sama kantor pertanahan yang terendam banjir. 100% warkahnya terendam banjir. Sebenarnya apa yang diungkapkan Pak Denny itu luar biasa bagus sekali Pak. Karena itu adalah salah satu metode preservasi kalau di kami. Jadi metode backup data. Kalau misalnya data tadi bersifat konvensional, kita lakukan alih media, tapi alih medianya harus secara tepat ya Bapak Ibu ya. Tadi ada berita acara dan juga daftar arsipnya, itu bisa menjadi preservasi. Nah, gimana kalau misalnya kan PTSL, apalagi PTSL banyak sekali gitu ya. Dan itu ternyata suatu saat, saya tidak berharap ya, semoga jangan gitu, terjadi one prestasi atau force major gitu ya. Sehingga arsip fisiknya tidak bisa diakses, arsip fisiknya tidak bisa digunakan, arsip fisiknya bahkan tidak ada lagi musnah secara alami begitu ya. Itu Bapak Ibu, ups, itu Bapak Ibu silakan langsung melapor ke kami, ke Biro Umum ya. Melapor ke kami, nanti akan kami bukakan forum, kami akan berikan itu sebagai penilaian panitia penilai, begitu ya Bapak Ibu.
Jadi saat hal itu terjadi, silakan bersurat ke Biro Umum, ceritakan saja apa yang terjadi. Nanti kita akan buat tim, timnya itu adalah Biro Umum, Kanwil, Kantaf, dan kalau diperlukan ada Andri, kita akan menilai. Kita akan menilai arsip fisiknya memangnya kenapa, serusak apa. Kalau diperlukan, kita akan melakukan dua kegiatan, Bapak Ibu. Kegiatan yang pertama adalah restorasi arsip, kita perbaiki arsipnya. Kalau sudah kerusakannya di atas 60%, kita akan melakukan metode yang kedua, pemusnahan arsip. Karena bencana tentunya ya, karena kebakaran, misal karena kebanjiran, misal seperti itu. Tapi itu semuanya dilakukan eh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kita akan terbitkan berita acara pemusnahan. Sehingga saat sesuatu terjadi, misalnya harus menghadirkan bukti di pengadilan, barangnya tidak ada, hanya ada skenannya. Maka salah satu saksi ahlinya adalah dari Andri, Bapak Ibu. Mereka yang akan membantu kita menjelaskan di persidangan bahwa arsipnya kita musnahkan karena A, B, C, D, E, F. Sudah sesuai prosedur A, B, C, D, E, F. Begitu ya, Bapak Ibu. Aduh, aduh, aduh. Berarti kita menyurat ya, Bu, ke Betul, Bapak. Apus Datin ya, Bu? Kalau untuk penyimpanan tadi ya, Bapak ya. Betul. Oke. Betul, Oh, silakan bersurat siap, ke siap, siap. Pusdatin. Nanti Oke, bentuknya drive gitu, Pak. Namanya drive tuh. Tapi bukan Google Drive. Begitu. oke, siap. Kurang. Siap. Cukup ya, Kak Denny ya? Siap, Sudah siap. cukup Makasih, menjawab? Bu. Makasih. Terima kasih banyak, Pak Denny. Makasih, Mbak Berli. Terima kasih banyak Mbak Ulan. Terima kasih Pak Denny. Ya. Oh, iya, siap, Mbak Berli. Mbak Alivia. Oh, oke. Atau ini saya jawab singkat-singkat saja gitu ya, Mbak Berli ya? Oke, pertanyaan dari Mbak Alivia, kalau di print, oke, hasil print dari surat-surat yang ada di office itu bentuknya ada kekuatan hukumnya sama seperti yang ada di dalam sistem elektronik, artinya kekuatan hukumnya sama, tetapi eh, dia digunakan kalau hasil printnya itu hanya sebagai preservasi, sehingga kalau itu beredar itu bukan menjadi hal yang perlu kita khawatirkan ya, karena kalau itu beredar seharusnya yang kita musnahkan apabila itu sudah harus musnah, yang kita musnahkan adalah masternya yang ada di sistem elektronik, dan pemusnahannya menggunakan pemusnahan elektronik ya, sistem elektronik yang tadi kita sudah bahas. Jadi yang di print-print tadi tidak perlu kita musnahkan lagi. Kalau ini, oke, untuk pertanyaan Mbak Dia, Jadi ya Ananda ya. oke, oke Bapak Ibu saya izin taruh di itu ya, di kolom chat pertanyaan Mbak Dia, misalnya kalau mau ngecek aplikasi, mau ngecek surat itu beneran TTE atau enggak ya, itu ada tiga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan Painter, Design, ataupun di portalnya Komdigi ya, di tte.komdigi.co.id. Ini yang paling sering saya gunakan adalah yang C ini, karena nggak harus install aplikasi ya, itu bisa dicek beneran enggak kalau itu di TTE secara sah oleh Kementerian ATR BPN. Kemudian yang terakhir, oke, untuk arsip yang sebenarnya sudah bisa dimusnahkan secara elektronik adalah HTL ya Bapak Ibu, hak tanggungan elektronik. Tapi belum kita lakukan karena sampai saat ini masih em, proses kajian mau menggunakan pemusnahan seperti apa, dan Andri akan menyetujui seperti apa. Kurang lebih itu Mbak Berli jawaban singkat saya. Semoga membantu ya Mbak Berli. Saya kembalikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mbak Berli selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ulan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Mungkin sebelum kita akhiri sesi mabar hari ini, maka mungkin foto bersama terlebih dahulu ya Mbak. Bisa Bapak Ibu izin untuk mengaktifkan kameranya dan eh, dengan salam arsip nanti akan saya hitung 1, 2, 3 akan dipandu oleh Mbak, akan diambil gambarnya oleh Mbak Tian. Mungkin mulai dari slide pertama. Udah Mbak, udah siapa? 1, 2, 3. Slide kedua mungkin
1, 2, 3. Slide ketiga, izin Bapak Ibu, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam sesi diskusi hari ini. Dengan sesi diskusi tanya jawab kami tutup. Bagi peserta yang pertanyaannya belum terjawab, dapat berkoordinasi langsung ke grup kearsipan, tapi tadi sudah dijawab baulan secara singkat-singkat ya Bapak Ibu. Tapi untuk jika ingin jelasnya nanti bisa bertanya di grup WA kearsipan. Sebelum kita menutup acara hari ini, kami mengingatkan bahwa kuis dibuka pukul 12 hingga 17 yang dapat diakses pada link bpsdm.atrbpn.go.id. Mohon seluruh peserta mengikuti kuis pada waktu tersebut sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan baik. Apabila ada kekurangan selama saya memandu acara pada pagi hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode mabar selanjutnya, Bapak Ibu. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.